Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan temaku yang lama, yaitu ada apa dengannya saat ini dan diriku, ya. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ada apa dengan dirinya dan diriku saat ini dan akan datang. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak ya dalam menonton tarot aku. Ini bisa terbolak-terbalik energinya dan bisa cepat atau lambat terjadi, insyaallah 90%. Oke, kita lihat ada apa dengan dirinya saat ini dan akan datang. Honeymoon, true love, and the passion, attraction and separation, release your ex. Okay, so dia menyadari, kalau aku lihat dari the bottomnya ya, dia sadar energi terbesarnya itu adalah dari kamu, ya. Dan dia coba untuk membersihkan energi kamu selama berpisah, ya, ataupun tidak communication. Dan dia lakukan attractions kehidupan dia dengan hal-hal yang dia inginkan. Honeymoon, true love, passion. So kalau aku lihat dia memang coba untuk move on dari kamu, coba untuk menikmati kehidupan dia sendiri di sini ya. Dan dia mencari cinta sejati. Ya, nanti kita lihat. Tapi di sini cinta sejati ada seseorang yang diabaikan. Ya. Kemesraan yang dia tunjukkan ini menyakiti seseorang. Ya. Passion, pada akhirnya nanti dia akan mengikuti kata hatinya, jiwanya, untuk mencari ketenangan dalam hidupnya. Dia lihat kamulah yang terbaik sebenarnya. Dia tahu selama berpisah dengan kamu, dia menyadari kalau kamu energi terbesarnya dia, dan dia coba untuk melakukan tindakan nanti. Ya, aku lihat di sini dia coba untuk move on, coba untuk meninggalkan sesuatu yang membuat dia sedih terlalu banyak. Ya, dia bisa saja coba menikmati kehidupannya dengan bertraveling, jalan-jalan, ya. Karena dia coba untuk mencari cinta sejati. Dan dia sedang berhasrat mencari pengganti kamu, ya. The world, the honeymoon, the world. So di sini dia coba untuk menikmati perjalanan hidupnya dia sendiri, ya, dan coba untuk mengenal dunia. Tapi pada akhirnya
dia mengalami kegagalan. Ya, kegagalan dalam move on, dan dia mengalami suatu kebodohan. The honeymoon, the world, Eight of Cups, the Chariot, and the Fool. Dia pengen lari dari cara sikap bodohnya dia move on, ya. Tapi di sini mengecewakan dia sendiri, karena dia orangnya berani mengambil risiko ketika dia menginginkan sesuatu. Jadi tidak difikirkan dulu, ya, tidak difikirkan dulu tentang resikonya, tentang kecewanya, tapi yang difikirkan adalah kesenangannya. Pada akhirnya nanti aku lihat, ya, dia mengalami kekecewaan, ya, dari hal yang dia kejar. Mencoba sesuatu hal yang baru bagi dia itu menarik dan tantangan. Coba untuk traveling, mengenal dunia tanpa memikirkan perasaan seseorang yang sayang sama dia. Pada akhirnya dia menyesal sebenarnya, karena kekuatan terbesarnya ada sama kamu. Dan ini membuat dia kebahagiaannya penuh dengan toksik. Jadi enggak sewajarnya bahagia. Coba mengobati luka hati, luka batin, ya, kesedihannya dia, ya, dengan berselingkuh lagi. Kita lihat true love. This is the romance of a lifetime. Dia mencari cinta sejati, ya, dari perjalanan hidupnya dia yang baru. Tapi ya aku lihat di sini cara dia menaklukkan ini kecewa, ya. Wow, sword. See? Dia sedang mencari cinta baru. Dia ingin menggantikan kamu posisinya. Tapi dia menyakiti seseorang di sini. Dia dengan cinta baru ini pun gak sewajarnya, tidak sejujurnya, karena dia masih memantau seseorang. Sebagian dari mereka ini memang lagi fokus dengan orang baru, tapi masih dalam hal ketakutan. Jadi tidak sepenuhnya 100% percaya dengan orang baru ini. Bahkan lebih takut dia dibandingkan ke kamu. Ada keinginan untuk kembali, ada. Tapi memang saat ini dia sedang memantau orang baru, ya. Tuh. Ya, belajar move on dari kamu, tapi sia-sia nantinya. Pada akhirnya dia ingin menstabilkan lagi semuanya. Coba untuk communication tentang kejujuran dengan orang baru. Dan dia merasa orang baru ini adalah cinta sejatinya. Tapi tanpa dia sadari, perjalanan hidupnya dia akan mengalami kekecewaan. Oke, kita diminta satu lagi. Seven of Wands, sih. Dia walaupun fokus ke orang baru, dia memantau kamu, guys.
Masih ada hal yang dia simpan. Masih ada rahasia yang belum dia katakan semuanya. Jadi ada sebagian dari dia nih, dia akan fokus dengan orang baru, tapi itu nggak berlangsung lama ya. Jadi kayak dia membandingkan orang baru dan kamu, dan dia masih keinginan kembali ke kamu. Oh ya, 7 of coins, the king of wands, magician. Ini energinya tentang spiritual. The sun, sih, berharap membangun lagi. Tuh ya, 7 of cups and the 7 of swords. The temperance, 2 of cups and the 2 swords, the devil. Ace of wands, 4 of pentacles. Dia memang masih stuck ya tentang kamu ya, belum bisa melupakan 100% sih aku lihat. Dia memang coba untuk fokus dengan orang baru, tapi masih tersimpan keinginan dia untuk kembali dengan cara mengkhianati orang baru lagi. Karena dia merasa dikhianati oleh orang baru di sini. Kesuksesan dia hancur ya, karena hadirnya orang baru, aku lihat. Dan dia berhati-hati ya dalam men-sharing sesuatu ke orang baru. Aku lihat di sini. Dan dia ingin stabilkan lagi kebahagiaannya, yaitu kembali lagi dengan kamu. Ya, tapi dengan cara manipulasi, berselingkuh lagi. Jadi dia coba untuk selingkuhi orang baru lagi. Tadi kayak aku udah bilang, dia mengimbangi, membandingkan kamu dan orang baru, dan ini membuat dia sulit karena ada efek dari ilmu hitam dan juga kecemburuan, keserakahan ya di sini, kemarahan, dendam tentang seksual kalau aku lihat. Jadi dia memang coba menutupi perasaan kemunafikannya dia, karena dia menutupi untuk bisa kembali sama kamu. Ya, dia ada rencana yang terselubung. Aku lihat di sini. Dan ya, dia membayangkan bisa sukses lagi rencananya dia dengan jalan pintas. Dia berhasrat banget sebenarnya. Dia juga hasratnya ini tentang kenikmatan jiwanya dia, kayak kenyamanan jiwanya itu ya dengan cara memikirkan kamu secara spiritual, bawah alam mimpi ya. Jadi dia mengimbangi kamu, dia ingin harmonis lagi dengan kamu sebenarnya, tapi dia mengalami suatu kehancuran ya, kekecewaan yang penuh dengan kehancuran. Ini juga kegagahannya dia, kayak seksualnya ini sudah banyak kehancuran, jadi dia kecewa, gak bisa memuaskan lagi orang baru, atau orang barunya mengalami kehancuran seksual ya, sehingga dia ingin kembali lagi ke kamu. Karena dia memulai sesuatu hal baru, bagi dia adalah tantangan, bagi dia adalah suatu kenikmatan mencoba sesuatu hal yang baru.
ya. Tapi di sini dia coba untuk fokus bisa menutupi harapannya dia yang lainnya, ya, menanam harapan kesuksesan yang dia impikan, tapi dengan jalan pintas yang dia tanam. Dia memantau kamu, ya, penuh dengan impian, halusinasi, tapi penuh dengan tantangan. Dia bingung sendiri karena jalan pintasnya dia adalah kegelapan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebohongan, topeng, dan dia memakai di bawah alam sadar untuk bisa merasakan kenikmatan jiwanya. Walaupun dia dengan orang baru secara raga, ya, fisik, tapi secara jiwa dia nggak ada, ya, nggak ada jiwanya. Jadi kalau aku bilang cara move on-nya dia selama ini sebenarnya sudah menghancurkan karir dia sendiri dan kesuksesannya dia juga. Dan ini membuat dunia dia menjadi bodoh. Dan dia coba untuk fokus memperbaiki kebodohannya dengan cara fokus kepada orang baru, tapi masih mantau keinginannya untuk kembali ke kamu. Karena dia merasa kebahagiaannya itu tertanam adalah bersama kamu. Ketika dia menghayal tentang kamu, ketika dia bermimpi tentang kamu, itu suatu kebahagiaan untuk jiwanya. Kita lihat ya, tentang hal ada apa dengan diriku saat ini dan akan datang. Jadi ini orang memang merencanakan ingin mengkhianati orang baru lagi, ya. Karena dia merasa cinta sejatinya itu bukan sama orang baru ternyata, ya, tapi dengan kamu. Dia ingin kembali. Dan dia harus hadapi kenyataan hal itu. Dia ingin ngeblok energi negatif, yaitu tentang perselingkuhan, tentang seksual yang bebas, tentang kemarahan, tentang kecemburuan, dan juga tentang hal black magic, ya. Dia ingin blok, yaitu dengan cara menyembuhkan koneksi twin flames ataupun soulmate, ya. Aku lihatnya seperti itu. Sedangkan kamu new love, kamu sudah siap atas cinta baru. Wow, memikirkan tentang pernikahan, atau sebagian dari kalian ada yang menikah tapi bermasalah, ya. Dan ini menjadi suatu dilema. Getting to know each other. So let your friends help you. Deception, this is could be the one. Sebagian dari kamu sudah ada yang memaafkan kisah masa lalu dan kamu merasa dia adalah yang terbaik, tapi semuanya adalah palsu. Sehingga kamu meminta pertolongan kepada teman kamu untuk bisa menyembuhkan diri kamu, atau kepada healer, ya, di sini, ataupun ustadz, kiai, terserah kamu, untuk bisa lepas dari kebohongan, lepas dari kepalsuan, lepas dari topeng. Cinta baru. Aku melihatnya kamu ingin memulai sesuatu yang baru dalam hidup kamu, ya. Kamu ingin orang baru dalam hidup kamu. Ini yang kamu inginkan energinya, ya, saat ini. Dan aku lihat memang kamu ingin seseorang yang benar-benar romantis, bisa memahami diri kamu, bisa membawa dirimu lebih bahagia, lebih nyaman, bahkan kalau bisa menikah di sini, ya. Dan kamu ingin mengenalnya dia lebih lama lagi. Aku lihatnya. Eight of Wands, Five of Wands, kasih 4 juga. Two of Swords and the Ace of Pentacles. Aku lihatnya di sini
energinya, kamu coba untuk ngeblok drama dan fokus pada keuangan dan karir kamu, dan berharap dimana kamu sukses dalam keuangan, orang baru akan hadir memberikan cinta. Dan di sini kamu benar-benar menerima kenyataan tentang drama ini dan ingin ngeblok. Yang mana perjalanan hidup kamu ini memang banyak sekali perdebatan batin ya dalam progres untuk mendapatkan orang baru. Pada akhirnya nanti kamu fokus tentang uang dan orang baru ini akan datang. Jangan sampai orang baru ini menghalangi tentang kesuksesan kamu untuk keuangan ya, karir. Jadi gunakan dengan baik energi ini ya, kamu blok drama apapun. Seandainya orang baru itu datang dan dia menghalangi kesuksesan yang kamu sudah jalani, yang sudah kamu miliki, otomatis lebih baik blok dia ya, karena ini bisa mengganggu keuangan kamu. Dan jangan sampai kamu bergantung lagi dengan dia, dan itu akan menjadi suatu dilema lagi. Jadi ada apa denganku saat ini? Menginginkan seseorang yang baru yang bisa memahami dan sejalan tentang karir kamu. Jadi tidak ada suatu pengendalian atau kontrol dalam sebuah hubungan ya, sama-sama saling membangun, sama-sama saling membantu ya. Karena di sini sebagian dari kamu akan mendapatkan promosi, cinta baru juga tuh ya, dan kamu akan lebih bisa mencintai dirimu lebih positif, dimana kamu ingin kuat, tegar ya, tulus, dan ingin sukses dalam karir juga. Akan ada suatu promosi pekerjaan yang akan kamu dapati atau keuangan yang lebih besar. Kita lihat pernikahan ya. Ini jangan sampai kamu menyukai seseorang yang sudah menikah, karena ini bisa involves ya. Involves itu adalah kesalahan ya. Jangan sampai. Kita lihat Five of Swords, Ace of Wands, Queen, the King of Pentacles, the Three of Cups, ya. Kalau aku lihat di sini energinya, kamu masih berdebatan batin ya. Sebagian dari kamu sudah ada yang menikah ya, tapi masih konflik batin tentang orang lama ini, yang mana selalu ingin bersenang-senang ya dari kebahagiaan kamu, bersenang-senang dengan orang lain ya. Dan aku lihat memang orang lama ini coba untuk bisa memperbaiki lagi, tapi sia-sia. Karena di sini kamu sudah mulai bahagia membangun kriteria kehidupan kamu sendiri. Kamu sudah bisa memulai kebiasaan kamu dalam berkomunikasi ya, dengan gairah. Dan aku lihat memang kamu untuk ngeblok energi tentang orang lama yang ingin komunikasi dengan kamu lagi, entah itu secara emosional ataupun secara logika. Kamu gak mau lagi di sini. Kamu coba untuk tutup hal itu, karena kamu ingin fokus ya tentang pekerjaan dan melepaskan sesuatu yang berhubungan dengan perselingkuhan. Di sini aku lihat kamu ingin membahagiakan diri dengan keluarga, walaupun masih ada kebingungan ya, ujungnya mau kemana. Dan aku lihat memang kamu ingin lepaskan orang lama ini dan memulai kehidupan baru. The Star, the Lovers, and the Hierophant. Ketika kamu melepaskan dia dan fokus pada karir kamu sendiri, di sini akan ada suatu kesembuhan dalam sebuah koneksi ya, karena kamu udah gak fokus lagi tentang dia.
kamu gak berharap lagi tentang dia, tapi kamu berharap tentang diri kamu sendiri sukses. Ini akan ada suatu kesembuhan, ya. Dan dia kan coba untuk bisa menggunakan alam bawah sadar ya rencananya, karena dia selalu menanam jalan yang pintas. Dia tidak suka dengan prosesnya, nggak suka, ya, karena dia nggak mau capek, ya. Kamu berdua ini sebenarnya sedang move on, sama-sama move on, ya, dengan orang baru. Mungkin dia sudah ada, sedangkan kamu sedang mencari. Tapi hubungan kalian ini salah satunya sudah ada yang menikah, sehingga kebahagiaannya ini di atas kebahagiaan orang lain, itu kamu ataupun yang tersakiti lah ya pastinya. Dan pada ujungnya nantinya kalian jadi mengenal pasangan masing-masing, mengenal diri kalian masing-masing. Yang menyakiti akan tersakiti, yang tersakiti akan menjadi bahagia. Di sini aku lihat, karena dia tetap menjalani jalan pintas untuk mengetahui kamu dengan siapa, ya, dan kamu bahagia atau tidak, gitu ya. Dia coba untuk mengganggu sih kalau aku lihat di sini juga, ya. Sebagian dari kamu ada yang mau menikah, ya, atau sudah menikah dengan orang baru, tapi orang lama ini tetap mengganggu perjalanan kebahagiaannya kamu, ya, secara di bawah alam sadar aku lihat, karena dia memakai mimpi ataupun telepati. Kan kamu ingin mengenal kehidupan baru lagi yang lebih, kalau dibilang spiritual, ya, kamu ingin mendapatkan seseorang yang support perjalanan hidup spiritual kamu, dan support tentang karir kamu, dan tidak menghalangi kamu. Kamu inginnya seseorang ini tidak menuntut pekerjaan kamu untuk dihentikan ketika kamu menikah dengan dia. Jadi seseorang yang mencintai itu dengan tulus itu akan menerima apa adanya dan tidak melarangnya dia untuk bekerja selama itu positif, ya, selama itu positif dan jujur. Dan kecuali kamu belum kerja, misalnya gini, contoh ya, kamu belum kerja waktu kenal dia gitu. Terus ketika kamu kenal dia, tiba-tiba kamu ingin kerja, ya otomatis kalau bisa kamu fokus pada pernikahan kamu gitu ya, kalau bisa gitu. Tapi kalaupun misalnya kamu butuh karena kebutuhan uang gitu ya, kehidupan, ya kamu harus jujurkan dulu, karena bagaimanapun support pasangan itu penting, ya. Support pasangan itu penting, dan energi hoki kita tuh ada sama dia. Kecuali kamu sudah kerja sebelum nikah gitu ya, sebelum nikah. Jadi kamu berhak mempunyai suatu kehidupan sendiri tanpa harus ibaratnya apa ya namanya, menggantungkan ya kehidupan kamu dengan orang lain ataupun pasangan. Karena jangan sampai ketika kamu sudah bekerja, sudah sukses, terus ketemu dia, terus kamu berhenti, pada akhirnya kamu tersiksa, kamu sulit untuk mengekspresikan keinginan kamu sendiri, ya. Pada akhirnya dia melarang kamu bekerja, ya, kecuali kerjaan kamu tidak baik, ya itu baru boleh. Kalau kerjaan kamu masih standar dan masih bisa dipahami, ya, dimaklumi, dan jujur, ya, dengan siapa-siapanya kamu berteman, ya otomatis lebih baik kamu bicarakan dulu sebelum menikah gitu ya, agar tidak ada salah paham lagi, agar tidak saling menyaingi gitu. Jangan sampai kamu kehilangan pekerjaan dan suatu saat dia meninggalkan kamu dalam keadaan minus, dan itu akan menjadi sakit hati kamu sendiri, ya. Jadi ibaratnya kamu harus mempunyai prinsipal, ya. Oke, di sini ada Ace of Cups and the Moon and the Six of Cups, a Six of Wands and the Six of Swords. Guys,
Seven of Swords again. Oh my God. Ten of Swords. Four of Swords. Three of Wands. See, orang lama ini akan coba untuk komunikasi dengan kamu, tapi dengan akun palsu ataupun dengan kebohongan ya, topeng. Jadi banyak sekali alasan yang akan dia ucapkan untuk bisa kembali lagi sama kamu, karena dia journey-nya mendapati suatu karma buruk ya di sini. Ya. Karena kenapa? Karena aku lihat dari energinya ini aja sudah kelihatannya. Two Swords, Ace of Pentacles, the King of Pentacles, the Three of Cups, the Six of Wands, and the Six of Swords. Kamu sudah siap untuk move on sebenarnya. Sudah siap meraih kemenangan. Ya, sebagian dari kamu ini sudah melepaskan sesuatu yang memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi gitu. Ya, kamu minta bantuan dengan teman sih itu. Coba membahagiakan diri kamu walaupun terkadang kamu masih ingat orang lama gitu ya. Masih memakai topeng diri kamu juga dalam kebahagiaan dengan teman. Tapi aku lihat di sini kamu akan bertemu orang baru. Ya, sesuai apa yang kamu inginkan. Sedangkan orang lama ini tidak terima kenyataannya kalau kamu move on, dan dia coba untuk memperbaiki spiritualnya dia untuk bisa berkoneksi dengan kamu, mencari perhatiannya kamu di dalam mimpi, dan itu membuat kamu bingung untuk move on. Ya, makanya kamu di sini coba untuk memanipulasi juga tentang koneksi twin flames ini, karena kamu sudah coba untuk fokus ataupun intuisi kamu nih, kamu yakinin intuisi kamu gitu ya. Progresnya mengikuti intuisi kamu, dan kamu mendapati perhatian banyak orang ya, orang yang suka dengan kamu, yang lebih tulus nih banyak yang suka sama kamu. Aku lihatnya seperti itu. Dan orang lama ini sia-sia memperjuangkan kamu nantinya. Ya, karena yang diperdebatkan adalah keuangan, kesuksesannya dia. Dan ini bisa ngeblok tentang perjalanan kesuksesan kamu sendiri, terutama dengan orang baru. Jadi kamu coba untuk hadapi, menerima kenyataan progress healing kamu. Ya, aku lihatnya seperti itu. Dan kalau aku lihat dari seluruhnya, kalian memang coba untuk move on masing-masing ya. Coba untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Tapi sia-sia, ujungnya memang kalian akan kembali lagi. Tapi salah satunya ada yang ingin melepaskan dan berharap ataupun menghayal tentang orang baru, yaitu kamu. Sedangkan dia sudah menjalani dengan orang baru. Kamu baru berharap, mencari. Ibaratnya gini, dia udah senangnya dulu, baru kamu masih sedihnya. Dan ketika kamu sudah bahagianya, dia baru sedihnya. Dan aku lihat memang dia dengan orang barunya banyak perdebatan ya. Karena ada rahasia yang terbongkar. Dan ujungnya mereka akan ngeblok satu sama lain hubungannya dengan orang baru. Karena penuh dengan kemunafikan. Coba untuk move on dan mencari cinta baru, diawali dengan seksual karena tidak ingin kesendirian dia ya. Sedangkan kamu di sini coba untuk mengikuti intuisi kamu, memenangkan suatu tantangan tentang alam bawah sadar juga. Jadi kamu coba untuk sukseskan intuisi kamu untuk melawan energi negatif. Aku lihat di sini
dia banyak masalah ya tentang karir, dan dia coba untuk memulai kehidupan barunya dia. Itu rencananya dia, ya. Dia mengalami masalah tentang kejantanan dan seksinya dia ataupun virginity ya, dan mengalami drama dengan orang baru juga, bahkan jadi pertentangan ya tentang karir dan juga seksualnya. Makanya dia berencana memperbaiki apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Ya, ingin kembali lagi, itu rencananya dia. Tapi dia rencanakan dengan cara memakai alam bawah sadar dulu. Aku lihat aja di sini alam bawah sadar terus nih, pusing, riuh, ya. Karena kamu sudah mulai menerima kenyataan. Kamu ngeblok drama ataupun communicationnya dia, ya. Karena kamu ingin sukseskan impian kamu, ingin sukseskan tentang intuisi kamu, ya. Belajar banyak, walaupun masih bingung gitu, ya. Aku lihatnya seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini memang dia memantau kamu banget nih. Dia melihat kamu sudah bahagia. Dia iri, guys. Dia pakai akun palsu sih sebenarnya. Dia tahu email kamu, dia tahu website kamu, dia tahu pokoknya channel kamu gitu ya. Apapun yang kamu miliki, Facebook, Instagram gitu, dia tahu. Dan dia makanya ada hasrat, harapan untuk kembali lagi ke kamu sebagai orang baru. Tapi sifat manipulasinya dia tidak dia lepaskan ketika dia sudah sukses mendapatkan kamu lagi. Makanya kamu di sini coba untuk menutupi ataupun memanipulasi koneksi ini lagi, ya. Karena kamu sudah banyak belajar sih, aku lihat di sini progresnya. Oke. So, aku harap ini bisa resonate buat kamu. Tetap semangat untuk kita semua. Tetap beribadah puasanya, insya Allah lancar. Dan no skip iklan nih guys, bantu-bantu channel aku ya untuk berkembang dan bisa membantu feeding streetnya kucing-kucing yang di jalanan ataupun yang aku piara. Okay? So thank you so much and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.